Ini bukan soal hanya hasil, tetapi juga sikap kita dalam setiap proses. Nah, istri saya mendefinisikannya bahwa excellent itu identitas yang sudah ada dalam diri kita. Excellent is our identity. Sejak awal Tuhan sudah berikan. Nah, hari ini kita akan bahas why kita harus excellent. Karena pengaruhnya yang sudah ada dalam hidup kita itu akan luar biasa, bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain. Nah, kita kan punya tema bahwa excellent itu 2 miles journey. 2 bulan ini kita berbicara dengan dasar ayat ini. Boleh kita baca sama-sama lagi? Boleh? Kita baca sama-sama boleh ayatnya? Dari Matius 5 ayat 41. Ayat boleh? 1. Matius 5 ayat 41, boleh? Kalau enggak saya baca dulu aja. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kalau saudara simak waktu khotbah Pastor Daniel yang judul Excellent Journey, Pastor Daniel sangat detail menjelaskan konteks ayat ini dengan situasi bangsa Israel saat itu. Nah, nanti seriesnya boleh dinonton di YouTube ya, karena itu banyak lumayan. Jadi bisa belajar juga di situ. Nah, maaf saya iklan sedikit nggak apa-apa. Supaya YouTube-nya bisa dilihat lagi. Nah, konteks yang tadi bangsa Yahudi itu lagi dijajah. Kondisinya nggak baik-baik aja. Dan Yesus hadir di sana. Di Matius 5:41 ini, Yesus sedang berkata situasi yang dihadapinya apa sih? Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa salah satu hukum yang berlaku saat itu namanya Angria Law. Isi hukumnya, seorang prajurit Romawi berhak memaksa warga sipil untuk membawa peralatan dan barangnya sejauh 1 mil. 1 mil waktu itu diukur tuh 1.000 langkah orang Romawi. Jadi kira-kira 1,4 sampai 1,6 kilo lah. Ini kewajiban, wajib dan harus. Jika nolak, mereka bisa dipukul, dihukum, bahkan dipenjarakan. Nah, hari itu Yesus ngajarin yang radikal. Yesus bilang gini, jangan berhenti 1 mil, lanjutin sejauh 2 mil. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, jangan sekedar melakukan kewajiban minimum atau standar dengan hati terpaksa. Tapi lakukanlah lebih dari yang disuruh dengan kerelaan hati, bahkan dengan kasih. Hari itu Yesus lagi bawa pengaruh di kehidupan orang Yahudi yang saat itu kita tahu tadi hukumnya pasti buat orang takut, pasti buat orang gak mau lakuin itu, benar gak sih? Yesus bawa influence, pengaruh dengan nilai-nilai kerajaan. Bapak Ibu, Yesus bukan sedang berpolitik, tapi dia sedang mempengaruhi nilai-nilai atau budaya zaman itu. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia itu tidak berubah hanya dengan kata-kata, tapi dengan pengaruh hidup yang nyata. Ada amin? Betul? Jadi judul khotbah saya hari ini, saya kasih judul From Excellence to Influence. Yes, jadi waktu kita udah excellent Bapak Ibu Saudara, seharusnya gak berhenti sampai di situ. Seharusnya dilanjutkan menjadi pengaruh buat banyak hal. Kita coba definisikan apa itu influence atau pengaruh. Pengaruh adalah kemampuan seseorang atau kelompok atau faktor tertentu mengubah bentuk atau mengarahkan pikiran, sikap dan keputusan dan tindakan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pengaruh itu bukan sekedar kekuatan memaksa, tapi lebih kepada daya menggerakkan yang mengubahkan orang lain dari dalam. Jadi pengaruh itu gak berarti bahwa kita itu punya kekuasaan formal, jabatan, punya sesuatu yang kita miliki, harta gitu ya, dan kita punya pengaruh. No, pengaruh bukan gitu. Karena
Orang bisa punya pengaruh besar, tapi dia nggak punya posisi penting atau posisi tinggi, tapi dia punya pengaruh. Betul? Pernah lihat itu? Contoh, saya mau kasih contoh nih. Misalnya hal sederhana tentang hal mendengar ya, tentang pengaruh. Di rumah nih, misalnya suami istri. Nah, waktu istri lagi ngobrol sama suami ya, gitu ya. Apakah kita benar-benar dengar istri lagi ngobrol atau lagi konsentrasi sama HP kita? Itu soal pengaruh bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya didengar atau enggak. Pernah enggak sih merasa bahwa di perusahaan gitu ya, kita kasih tugas atau apapun gitu ya, kayaknya anak buah di bawah tuh kayak, ya dengar-dengar tapi kadang-kadang enggak tahu nih dia dengar atau enggak gitu. Itu tentang hal mendengar aja itu jadi pengaruh buat banyak orang, betul enggak sih? Nah, orang tua ke anak, kadang-kadang ya, aduh anak saya 2, jadi kadang-kadang ini anak ini lagi saya ajarin, lagi nyimak gak sih? Atau cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Didengerin itu salah satu contoh pengaruh sebenarnya. Jadi jika kita tidak punya pengaruh, sebenarnya kita seperti garam yang gak bisa mengasinkan orang. Gitu. Bapak Ibu tahu firman ini ya, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Seharusnya garam itu kalau masuk ke dalam air tawar pasti jadi asin airnya, betul? Jangan sampai hidup kita tidak dapat mengasinkan lagi nih. Tidak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya. Jadi biarpun kita excellent, tapi kalau kita nggak jadi garam ini, sebenarnya kita sudah tidak ada punya pengaruh. Even kita punya hal yang excellent yang kita lakukan. That's why kenapa kita harus excellent yang membawa influence kepada banyak orang. Nah, saya jelaskan ini supaya Bapak Ibu tahu. Jadi kalau kita punya standar ada di garis merah ini. Nah, area excellent tuh ke arah sini. Tapi area yang ke bawah ini excellent. Nah, di bawah sini under standar. Nah, seperti di kantor. Jika kita punya job desk misalnya 5, oke? Nah, kalau kita ada standar, pasti kita cuma lakuin misalnya standarnya 5, betul? Nah, kita cuma lakuin 4 atau 3 atau 2 atau 1, sebenarnya kita lagi nggak excellent. Kita lagi under standar, betul? Jadi jika kita melakukan hanya 4, sebenarnya kita lagi nggak dalam tahap excellent. Pasti apa? Disorot dong, nggak perform, betul nggak sih? Jadi kita melihat bahwa kerjaan kita memang nggak perform ternyata, disorot. Tapi kalau kita lakuin misalnya di 5, ya pasti standar, nggak akan disorot karena semua juga lakuin standar, betul? Kita digaji karena ya kita lakuin hal yang harusnya dilakuin, betul nggak sih? Tapi kalau kita excellent, kita lakuin 6, kita lakuin 7, kita akan lakuin 8, 9, dan 10. Bapak Ibu sedang membangun standar namanya excellent. Amin. Sesimpel ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melakukan lebih dari yang dikasih, kita sedang melakukan hal excellent. Nah, bedanya kalau di sini disorot waktu kita under, di sini juga disorot karena Bapak Ibu menonjol. Berbeda, betul? Semua standar cuma lakuin 5, kita lakuin lebih. Nah, menonjol itu saya kasih kata namanya exceptional influence. Jadi Bapak Ibu itu berbeda, menonjol dan istilahnya kok nggak seperti rata-rata ya, karena melampaui rata-rata. Dia beda nih, yes, karena saya melakukan lebih dari standar.
Betul? Jadi kata excellent, simply aja, nggak usah yang aduh kayak bagaimana. No. Waktu kamu diberikan 5, kamu lakuin 6, kamu sedang membangun hal yang excellent. Ada amin. Yes. Kata ini menarik, exceptional influence. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu bisa lihat di hidup ya, atau lihat di orang-orang bisa. Exceptional influence itu bicara tentang apa? Bukan sekedar hadir, tapi meninggalkan jejak. Wah, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, kalau semua orang pun gak recognize Bapak Ibu Saudara, saudara bukan eksepsional. Tapi kalau saudara hadir dan saudara meninggalkan jejak bahwa orang, oh iya ya, misalnya, oh si Nate tadi saya kenal dia loh, dia ini, kenapa dia jadi MC bagus ya misalnya. Itu eksepsional. Jadi kita hadir dan kita punya dampak atau jejak yang orang bisa lihat. Oke, exceptional influence. Yang kedua, konsisten antara karakter dan tindakan. Nah, ini menarik banget karena Yesus itu, saya kasih satu ajaran yang bagus. Yesus ngajar apa? Tentang mengampuni 70 kali. Oh, pintar. Berarti baca Alkitab. 70 kali 7. Nah, prakteknya Yesus itu bukan hanya ngomong, tapi karakter dan tindakannya mengikuti. Betul? Konsisten. Jadi di Lukas 23 24 itu Yesus itu di kayu salib, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi antara kata-kata, karakter dan tindakan konsisten. Jadi kalau bicara tentang eksepsional, kita harus punya ini, konsisten antara karakter dan tindakan. Oke, ciri berikut. Mampu menginspirasi bukan hanya menginstruksi. Jadi orang itu punya pengaruh biasa, tapi mungkin karena memberi perintah, betul? Tapi orang yang punya pengaruh eksepsional itu mampu menginspirasi sehingga orang lain bergerak. Bukan karena terpaksa, melainkan karena terdorong oleh keyakinan. Saya kasih contoh, Yesus ngajar doa Bapa kami. Nah, dia kan bersama-sama murid-muridnya, benar gak sih? Setiap waktu. Ternyata murid-muridnya sering lihat dia, sering sendiri berdoa. Bahkan hari sebelum dia disalib, itu di Taman Getsemani dia pun berdoa, bahkan ajak mereka. Betul gak sih? Jadi bukan menginspirasi doang, tapi benar-benar dia membuat setiap orang bisa melakukan juga. Bukan instruksi, tapi menginspirasi. Yang terakhir, exceptional influence itu memberi dampak jangka panjang. Jadi bukan satu momen aja, tapi ada momen-momen berikutnya yang efeknya panjang. Bahkan dirasakan bukan hanya orang sekitar, tapi orang-orang yang dia temuin pun merasakannya. Nah, Yesus itu bentuk 12 murid, benar gak sih? Beda-beda background, nelayan, pemungut cukai, orang sederhana. Nah, setelah menyaksikan hidup dan kebangkitan Yesus, mereka itu dari yang tadi ya, nelayan, pemungut cukai, orang sederhana. Mereka berubah jadi apa? Pemberita Injil yang berani. Nah, nanti di akhir saya akan kasih lihat saudara, pengaruh mereka tuh sampai kemana. Firman Tuhan bilang kan, waktu dia naik ke sorga, dia kasih kata-kata apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka, terus ajarlah segala sesuatu dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi ternyata pengaruh Yesus itu bukan hanya murid-muridnya aja, tapi sampai ke ujung bumi. Ada amin? Jadi eksepsional itu memberi dampak jangka panjang. Jadi kalau kita orang yang punya excellent, tetapi kita juga punya influence yang ikut, pasti eksepsionalnya itu karena ada dampak yang panjang. Amin. Jadi ciri-cirinya dapat ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu Saudara mau di pekerjaan, mau dimanapun, di usaha, bisa diterapin. Bisa melihat bahwa saya eksepsional, saya menonjol, saya di atas rata-rata,
karena ada 4 ciri ini. Sampai sini dapat dipahami? Amin? Oke, so kita lanjut. Nah, dari kehidupan yang tadi ciri-ciri ini, kehidupan Yesus itu benar-benar buat kita mengerti bahwa dia lakuin dari excellent to influence. Nah, hari ini kita belajar 3 hal excellent yang Yesus tinggalkan buat murid-murid dan kita semua pastinya. Bapak Ibu siap? Namanya Jesus Legacy in Excellent. Yang pertama, excellent in serving. Boleh kita baca sama-sama satu ayat ini? Matius 20 ayat 26 sampai 28. Sudah ada? Boleh kita baca 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, masih ada? Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain. Jadi Yesus datang menegaskan bahwa saya ke dunia itu bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan Yesus, murid-murid ini melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus apa? Menyembuhkan anak pegawai istana. Apalagi? Dia menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Memberikan 5.000 orang makan. Lazarus bangkit. Masih banyak lagi. Listnya terlalu banyak. Tapi ada satu peristiwa yang saya mau highlight waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Coba kita baca, saya bacain ya. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Boleh saya minta satu orang, Wisnu boleh maju ke depan? Buka sepatunya. Maaf ya merepotkan. Oke, boleh duduk sini ya. Kami kalau recognize di ICC, kita recognize leader, kita pasti basuh kaki. Karena ini bukan sekedar simbol bahwa kita ngikut Yesus, tapi Yesus ada lagi ajarin bahwa waktu membasuh kaki, kita sedang belajar karena gini, membasuh kaki di zaman itu adalah hal yang paling paling bawah. Sebentar saya jelasin. Jadi zaman itu di daerah sana kan dia berdebu ya. Jadi setiap kali masuk ke rumah orang, pasti ada cedokan air di depan setiap rumah. Jadi ada hamba kalau yang ya agak menengah ke atas mungkin ya, dia punya hamba yang ready untuk setiap orang yang masuk, dia basuh kakinya. Karena hari itu dia pakai sendal dan debu banget. Jadi kalau mau masuk ke rumah pasti harus dibasuh. Dan yang Yesus lakukan itu hal yang paling rendah. Pekerjaan yang paling rendah untuk orang yang standby di depan pintu untuk membasuh kaki setiap orang. Jadi dia basuh kakinya dan saya mau lihat bahwa apa yang Yesus lakukan, dia sedang mempraktekkan bagaimana melayani. Amin. Nanti saya jelasin karena thank you. Aman. Oke. Jadi apa yang Yesus mau ajarkan buat kita? Jadi bukan sekedar mencuci kaki, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Jadi murid-murid terkesan karena dia basuh setiap kaki murid-muridnya. Yesus rela turun ke level terendah. Ini prinsipnya. Buat Yesus, menjadi besar itu jadi pelayan. Menjadi terkemuka itu jadi hamba. Mau punya pengaruh, ya melayani. Kamu ingin jadi orang besar di bisnismu. Kamu mau jadi orang besar sebagai karyawan, kamu punya hal yang bisa kamu bawa. Ini prinsipnya. Mau jadi besar, saya ulang lagi. Mau jadi besar, jadilah pelayan. Mau jadi terkemuka, jadilah hamba.
mau punya pengaruh, mari melayani. Itu yang Yesus lagi maksud. Jadi waktu dia basuh kaki, itu lagi bentuk bahwa gini loh, hati kita itu lagi di mana waktu layani orang. Di kehidupan kita sehari-hari. Waktu di rumah, istri lagi angkat galon. Istri angkat galon, wow. Istri di isi semua powerful memang. Apa suami tenang-tenang aja sambil, istri lewat gitu galon. Ma, lagi angkat galon. Apa langsung bantuin, apa kita santai-santai aja. Apa memang kita sebagai suami pengen dilayani terus. Sebagai anak di rumah gitu ya. Kan ada bagian, saya punya anak 2 itu ya. Jadi kadang-kadang itu beresin kamar, apa gitu ya. Mau enggak dia melayani dengan ambil bagiannya. Atau di ministry, saya sih appreciate buat semua volunteer yang selalu melayani. That's why kita di belakang pasti appreciate buat volunteer. Datang lebih pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini semua enggak ada langsung ting, tiba-tiba semua di setup. Itu ada orang yang angkat dari gudang, sini, taruh, set, ya, terus make sure semua berjalan. Kayak tadi aja dia tahu, saya udah tahu, makanya dia cepat-cepat buat ini, karena dia tahu itu tadi suaranya nggak kedengaran, karena mereka tahu, mereka mau kasih yang terbaik, benar gak sih? Jadi bahkan maaf ya, mereka biasa dievaluasi. Sudah datang pagi, udah siapin, masih ada evaluasi. Tapi itulah arti melayani. Bahkan mungkin yang Bapak Ibu Saudara yang baru hadir, kita di sini nggak ada PK-PKan Pak. Mungkin di luar sana iya ada mungkin, tapi kita di sini, ini rumah, semua datang melayani di dalam rumah. Itulah prinsip kita melayani di tempat ini. Jadi, boleh tampilin barcode buat melayani, bagi yang belum melayani boleh langsung. Pertanyaannya, kita lagi di posisi mana? Melayanikah atau pengen dilayani? Melayani itu melatih kerendahan hati dan ketulusan. Waktu semua melayani, mereka lagi pengen nih, memang gue mau sebagai apa nih? Gue rendah hati kah atau gue tulus banget nih buat melayani? Saya mau bilang lagi, melayani di tempat ini bukan buat saya, bukan. Buat Pastor David, Pastor Siani, bukan. Buat Tuhan. Karena kita mengembalikan semuanya ke Tuhan, bukan buat kita. Bapak Ibu boleh katakan amin? Yes. Waktu suami pulang kerja, ada yang mau tetap cuci piring. Oh iya, pernah ada yang tanya, Kakak pernah, dulu waktu Jose sama Zoe, kakak mandiin bayi gak, baby gak? Mandiin? Bisa Kak? Bisa dong. Jadi tanggung jawab semua, ini bagian istri, ini bagian suami. No. Kita kalau dalam keluarga harus bisa melayani, katakan amin, betul? Bagian istri mau cuci piring, mau sapu, ambil bagian, benar gak sih? Karena kita melayani keluarga kita, betul? Nah, seorang karyawan kadang-kadang tuh dengan pelanggannya paling sabar. Saya pernah gitu ya, bawel, rewel gitu ya. Tapi sebagai karyawan yang baik itu kan harus tenang. Oh iya Bu, bisa saya bantu. Nah, karena pekerjaan is okay. Tapi karena dia punya hati melayani pasti luar biasa. Benar gak sih? Itu excellent yang dia lakukan di tempat kerjanya. Nah, ini satu kata yang bagus nih. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati, kita sedang menyalurkan kasih Tuhan yang tak pernah lelah melayani kita. Fokusnya bukan orang yang kita layani, tapi kasih Tuhan yang gak pernah melayani, gak pernah lelah untuk melayani kita. Bapak Ibu rasakan kasih Tuhan, betul? Dia baik, makanya kita harus punya prinsip melayani yang benar. Waktu kita melakukan excellent in serving, hati kita harus benar. Melayani dengan sepenuh hati. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itu yang pertama, excellent in serving. Yang kedua, excellent in exemplary. Nah, ini mungkin ada kata-kata yang agak sedikit belum ini, tapi saya jelasin.
Exemplary artinya gini, patut dicontoh, menjadi teladan dalam tindakan, sikap, atau karakter yang layak ditiru karena kualitasnya, konsistensinya, dan influence positifnya terhadap orang lain. Sederhananya gini, bukan hanya sekedar baik, tapi jadi contoh yang dapat diimitasi atau copy paste oleh orang lain. Wow, mau gak sih apa yang saudara lakukan orang copy paste? Kakak ini good banget nih. Tadi Kanet bagus banget ya. Jadi MC, kayaknya saya bisa kayak gitu ya. Nah, itu adalah kita excellent in exemplary. Artinya apa? Kita bisa jadi teladan. Nah, ini satu quotes yang bagus. Example speaks louder than instruction. Jadi teladan kita itu akan berbicara lebih kuat dari hanya sekedar instruksi yang kita kasih. Karena Yesus juga bilang begini, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di NIV bilang bagus. Leaving you an example that you should follow in his step. Yesus itu kasih teladan buat kita bisa ngikut. Betul? Waktu kamu excellent di tempat kerja, seharusnya kamu bisa kasih tempat buat orang bisa ngikutin jejak kamu. Kalau kamu bukan pemimpin, kamu gak akan meninggalkan jejak buat orang lain. Hanya buat me, I, and myself. Tapi kamu orang yang exemplary, kamu akan kasih jalan buat orang follow your step. Itulah orang yang exemplary di dalam excellence. Yes? Yesus kasih teladan. Sampai hari ini, bahkan dari generasi ke generasi. Betul gak sih? Nah, saya bicara satu hal yang bagus ya. Mirip kayak gini. Tentang waktu. Mungkin saya sudah pernah kemarin singgung di khotbahnya. Tapi yang menarik supaya kita belajar, di sini namanya tepat waktu. Benar? Di bawah sini bicara soal telat. Nah, di atas artinya sebelum waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita datang ke apapun, bahkan di kantor, kalau di kantor kan punya standar, ya benar gak sih? Datang harus jam segini, pulang harus jam segini, benar gak sih? Bahkan pakai clock atau pakai aplikasi, benar gak sih? Absensi. Nah, kalau kita excellent, ya sebenarnya harusnya di titik ini, benar gak sih? Kalau kita hanya cuma di tepat waktu, sebenarnya biasa aja Pak. Benar sih? Apalagi kalau kita punya kebiasaan untuk datang di garis telat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang itu akan melihat apa yang kita lakukan, katakan amin. Jadi, waktu kita tahu bahwa di kerjaan pun ada reward and punishment. Betul gak sih? Pertanyaannya, waktu kita gak dibayar, kita melakukan hal ini atau enggak? Kita boleh datang sebelum waktu atau enggak? Kalau kita bilang kita excellent in exemplary dalam teladan, mau dibayar atau tidak dibayar, kita melakukan hal yang excellent. Katakan amin. Contoh yang simple, tapi saya percaya bahwa ini yang kita bisa dicontoh ke orang lain dan banyak hal bisa orang melihat gitu ya. Nah, saya kasih contoh beberapa tentang exemplary. Kalau di rumah, kami punya satu kebiasaan untuk mereka itu pasti berdoa, betul ya sih? Berdoa makan, berdoa tidur, baca Alkitab, itu pada hal kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi kami latih dari kecil supaya mereka punya contoh yang mereka bisa lihat, betul? Sejak mereka dini, itu akan lebih akurat dibanding sekedar nasihat buat anak kita. Betul Bapak Ibu Saudara yang punya anak? Yes. Jadi saya hari ini mau dorong buat kita semua, pakai standar excellent.
Oke? Mirip ya, di atas ini udah kelihatan. Jadi standar kita even. Di atas 1% dari standar itu Bapak Ibu sedang membangun excellent. Hidup yang menjadi teladan adalah Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Bahkan mereka yang tidak pernah membuka kitab suci. Jadi kalau jadi teladan, kita tuh jadi Alkitab yang berjalan. Tanpa orang tahu kita Kristen, orang bisa tahu nilai kita bahwa kita percaya sama siapa. Betul? Jadi teladan kita dimanapun, mari kita pakai standar yang sama, standar yang excellent. Pengaruh Yesus itu membawa murid-murid jadi surat yang terbuka. Dan teladan mereka itu sampai kemana-mana. Maukah hari ini Bapak Ibu jadi teladan di semua aspek? Di rumah tanggamu, di pekerjaan, di usahamu, di pelayanan, mau enggak kita jadi exemplary? Excellent in exemplary, satu teladan yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Apakah bisa Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Amin. Terakhir. Maaf waktu saya udah habis, tapi saya akan cepat menyelesaikan satu poin ini. Excellent in sacrifice. Wow. Agak berat nih kayaknya ya yang terakhir ya. Boleh kita baca sama-sama 1 Yohanes 10 ayat 11 ada? 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, ini pengorbanan yang tertinggi, mati bagi orang lain. Yesus mencapai puncaknya itu di salib, karena itu pengorbanan yang tertinggi. Nah, seharusnya pengaruh yang sejati itu dari kita itu, maksudnya gini, bukan tentang apa yang bisa kita ambil, tapi apa yang bisa kita beri. Pengaruh yang sejati bukan dari apa yang bisa kita ambil, melainkan dari apa yang bisa kita beri. Stefanus, dia itu memang gak murid utamanya Yesus, tapi Bapak Ibu tahu gak, dia itu dipengaruhi oleh teladan Yesus. Jadi dia rela martir, bahkan berdoa. Ini saya pernah di Bridge atau di mana saya pernah khotbahin ini, bahwa dia gini, doa itu. Bahkan udah lagi dilempar dalam situasi begini. Punya doa gini, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mirip gak sama Yesus? Lagi disalib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama gak? Teladan yang sama yang Stefanus lakukan, itu pun kita bisa lakukan. Benar gak sih? Karena apa? Satu quotes yang bagus. The greatest people are remembered not for their crown, but for their crosses. Jadi bukan apa yang kita sudah capai crown kita, tapi apa yang sudah kita korbankan buat banyak orang, buat keluarga kita, buat di kantor, di pelayanan kita. Sebenarnya itulah pengorbanan waktu kita lakukan itu secara excellent. Katakan amin. Orang hebat itu rela berkorban. Benar gak sih? Coba ketok kiri kanannya bilang, kamu orang hebat. Saya cerita sedikit. Saya itu backgroundnya dari tambang, full time 2017. Dan sejak 2017 itu saya selalu meeting di Bandung setiap Selasa. Tapi waktu saya masih jadi satu-satunya staff, setiap minggu saya ke Bandung. Dan rumah saya di mana? Gading Serpong. Setiap minggu. Jadi saya pikir-pikir, iya ya udah 8 tahun saya full time gitu ya. Gila ya, gak kebayang tiap minggu saya ke Bandung. Setiap Selasa. Dan hari ini saya punya staff dan mereka ngikut. Puji Tuhannya, enggak setiap minggu. Kalau setiap minggu mereka sakit semua kayaknya. Jadi 2 minggu sekali. Bapak Ibu bayangin, bangunnya jam berapa? Jam 4 subuh. Meeting kita jam berapa? Jam 9.30 Bapak Ibu Saudara. Jadi saya set waktu, guys saya akan jemput. Jadi kalian standby di sini, oke? Saya jemput. Sampai kita santai, before time. Kita biasa punya kebiasaan staff kita sarapan dulu. Guys hari ini mau makan apa? Kita sarapan yuk, sarapan. Jadi pas sampai di kantor, jam 9 kurang, jam 9, kita yang paling pagi di antara semua. Asik.
Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan? Aduh. Kenapa? Karena ada pengorbanannya. Bangun jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu gak tahu bangun jam 4 pagi itu gimana rasanya. Tapi apa yang kita lakukan karena kita tahu bahwa kita mau excellent. Betul? Jadi itu yang kita lakukan sampai hari ini. Yang paling menarik akhirnya, karena kita gak pernah bilang kemana-mana bahkan ke staff yang lain. Akhirnya satu pastor datang. Yud, kalian tiap datang ke sini sarapan? Iya. Oh ya udah. Nanti minggu kapan saya ajak kalian sarapan ya? Wah, saya bilang terima kasih, ada yang dipengaruhi juga. Akhirnya dia yang bayarin kita makan sarapan hari itu. Tapi maksudnya mungkin itu kelihatan seperti biasa aja. Coba jalani. Jam 4 bangun ya. Dari sini sampai ke Bandung, balik lagi malam itu. Harus malam itu balik ya, karena besok kantor lagi. Tapi buat saya, itu pengorbanan yang dilatih. Benar gak sih? Karena kita tahu kita melayani Allah yang lebih besar dari apa yang cuma hanya kita lakukan hari-hari ini. Betul? Ingat kata-kata ini. Kasih tanpa pengorbanan hanyalah kata-kata. Pengorbanan adalah bukti nyata bahwa kasih itu hidup. Ada amin? Jadi Yesus berkorban itu pengaruhnya sampai hari ini. Jadi bukti yang hidup. Bahwa kasih itu gak pernah berhenti. Kasih itu selalu ada. Coba tepuk lagi sebelahnya, bilang kasih itu selalu ada. Nah, saya mau kasih lihat foto. Ini foto murid-murid beberapa aja. Karena Yesus itu cari murid bukan popularitas, tapi dia pengen jadi pengaruh yang sejati buat mereka. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa Petrus itu sampai ke Roma, Antioquia, Thomas sampai ke India, ke Iran. Matius sampai kemana? Yerusalem, Ethiopia, Persia. Paulus sampai Roma, Yunani, terus Bartolomeus, India, Armenia, Arabia. Bapak Ibu Saudara, pengaruh Yesus itu bukan hanya sampai di Yerusalem. Dia naik surga kan, Yerusalem, betul? Tapi pengaruh dia lewat murid-muridnya sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pengaruh kamu dimanapun itu mau sampai di mana? Sampai di kamu atau di kantor kamu atau mau kemana-mana? Saya tanya buat kalian, hey, pekerjaan itu bukan tujuan. Itu cuma alat. Jadi waktu kita tahu bahwa itu cuma alat, kita akan lebih memperluas lagi apa yang kita punya hari-hari ini. Amin. Hari ini saya mau selesai. Saya percaya pengaruh Yesus akan sampai lebih lagi ke ujung bumi lewat Bapak Ibu Saudara. Amin. Apakah menyadari hari ini? Katakan amin. Boleh saya minta bangkit berdiri? Saya akan refleksi beberapa hal buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau analogi tentang ini. Kita bagaikan lilin. Lilin itu rela terbakar buat memberi terang. Dia tidak berteriak. Dia tidak maksa. Tapi pengaruhnya membuat ruangan gelap ini menjadi terang. Demikian Yesus. Dia beri dirinya, terangnya untuk ubah dunia. Dia berikan legacy bagaimana dia excellent dalam melayani. Dia memberikan teladan hidup dan pengorbanan hidup. Boleh menyala lampunya? Kalian, kata Yesus, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Kamu itu punya pengaruh yang gak akan tersembunyi. Orang akan lihat waktu kalian excellent. Waktu kalian excellent di marketplace, orang akan lihat tanpa kalian cerita. Kayak lilin, dia tidak bicara, tidak berteriak, gak maksa. Tapi pengaruhnya tadi buat setiap ruangan yang gelap ini. Saya mau taruh terakhir buat Bapak Ibu Saudara. This is Jesus legacy. Mari kita excellent in service, excellent in exemplary, excellent in sacrifice. Bawa dan lakukan legacy ini.
supaya terangmu bercahaya. Kita akan memberikan pengaruh hidup yang dapat dirasakan semua orang, bahkan sampai anak cucu kita. Ada amin. Mari kita nyanyikan ini. Mari, 3 hal ini yang kau bawa. Excellent in serving, excellent in exemplary, dan excellent in sacrifice. Mari kita sembah.